adalah malam yang kita nanti-nantikan. Malam yang penuh arti. Malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Raja Damai. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau gelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Marilah kita awali ibadah malam Natal pada malam hari ini dengan doa pembuka. Mari kami haturkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjagai hidup kami, Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah malam Natal, di mana besok kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berdiam diri atas hati kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Marilah kita menyatakan dengan bersautan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Dan namanya disebutkan orang. penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud
dan di dalam kerajaan-Nya. Karena Ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Putra itu telah lahir, Penasihat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Marilah bersama-sama kita pujikan nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 102, bait yang pertama dan yang kedua, di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus selampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 99, bait yang pertama dan yang kedua, Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar
Saudara-saudara yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Mari kita hening sejenak. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa kidung damainya di bumi yang penat. Sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Terkasih, selama prosesi penyalaan lilin, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin di rumah masing-masing dan diiringi dengan pujian O Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior born.
Long lie the world in sin and error pining, till he appear and the soul values worth. A thrill of hope, the weary road rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, led by the light of white serenely beaming, wind glowing heard by his cradle we stand. Oh, led by the light of stars sweetly gleaming, here comes the wise man from the Holy Land. Oh, a thrill of hope, the weary road rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur ya Allah pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing untuk kami merayakan malam menyongsong Natal. Bapa, kami merasakan sukacita di dalam hati kami karena malam ini kami boleh mengingat akan kelahiran-Mu yang akan kami peringati besok pagi di tanggal 25 Desember. Saat ini, di malam Natal ini Bapa, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati kami semakin memampukan kami mengerti kehendak-Mu yang Engkau kehendaki untuk kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa saat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 ayat 1 sampai
ke-12 saya akan bacakan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita merayakan malam Natal. Ketika kita merayakan Natal, ada satu kata yang indah, kedamaian. Kata damai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, dan rukun. Siapapun kita pasti mendambakan atau mengharapkan suasana yang damai seperti itu. Demikian pula banyak manusia menciptakan kedamaian menurut caranya sendiri-sendiri. Di dalam bacaan kita saat ini pun kita mengetahui bagaimana manusia itu menciptakan damai. Di dalam Lukas 2 ayat 1, kita melihat konteks politik saat Tuhan Yesus lahir, yaitu saat Kaisar Julius Caesar Agustus berkuasa. Menurut sejarah, nama sebenarnya dari Kaisar Agustus adalah Gaius Octavius atau yang biasa dipanggil Octavian, yang berkuasa sekitar tahun 30 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Sebetulnya nama Agustus adalah gelar yang diberikan oleh Senat Romawi kepada Octavian yang berarti raja. Gelar tersebut merupakan penghormatan pada Octavian karena kiprahnya di dalam menciptakan perdamaian pada masa itu, yang disebut Pax Romana atau perdamaian Roma, yaitu sebuah periode kehidupan masyarakat Romawi yang makmur, sejahtera, aman, dan tentram, tidak ada peperangan.
Pada masa itu, saat Kaisar Agustus menjabat, seni, budaya, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Roma sedang berada di dalam masa keemasannya. Dalam menjaga perdamaian, Octavian berhasil mengatasi potensi-potensi perang sehingga tidak ada perang terjadi, baik yang terjadi di dalam kekaisaran maupun dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Menurut sejarah, kehidupan tentram masyarakat Roma yang dimulai oleh Kaisar Octavian ini berlangsung selama 200 tahun, tahun yang lama. Pada masa kepemimpinannya, tidak ada satupun orang yang bisa menyaingi popularitas Kaisar Octavian. Kalau saat ini bisa dikatakan dia sedang viral atau terkenal, paling terkenal pada zamannya. Tetapi apa benar demikian? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nampaknya pendapat itu tidak berlaku bagi Lukas, sahabat Paulus, yang menuliskan Injil Lukas kepada Theophilus, seorang Italia yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi Lukas ada orang hebat yang bisa menyaingi kehebatan Kaisar Octavian, bahkan melampauinya. Orang itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah inkarnasi Allah yang kehadirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kita bisa melihat bagaimana kontrasnya. Sungguh berbeda kisah kelahiran Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Lukas jika dibandingkan dengan kelahiran anak-anak raja yang lazim pada saat itu. Lukas menggambarkan Yesus Kristus sebagai tokoh besar yang lahir dari kehidupan pinggiran dan penuh dengan tantangan. Biasanya di dalam istana megah, sang ratu yang sedang hamil diawasi oleh para penjaga agar terhindar dari bahaya yang bisa mengancam kandungannya. Mungkin itu yang dilakukan apabila seorang permaisuri sedang hamil seorang pangeran. Para bidan siap siaga dan terus berada di dalam istana jika sang ratu telah menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Apa yang kita baca dari kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus sangat jauh berbeda. Bahkan kebalikannya. Bersama suaminya, Yusuf, Maria ibu Yesus Kristus harus menempuh perjalanan yang jauh, sejauh 170 km, dan itu harus dilakukan dengan jalan kaki. Tidak seperti sekarang bisa ditempuh dengan pesawat, kereta, atau mobil pribadi. Mereka harus menempuh perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Perjalanan yang jauh itu tentulah penuh dengan resiko, tetapi Maria tetap melaluinya dengan ketulusan. Hebatnya, dia berhasil menuntaskan perjalanan tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bayi-bayi raja lahir di istana, ia akan dibalut dengan kain sutra yang mahal dan diletakkan di tempat tidur yang nyaman dengan segala peralatan yang begitu komplit. Tetapi berbeda dengan Yesus yang lahir di ruangan hewan ternak. Ia hanya dibalut dengan kain lampin dan diletakkan di palungan tempat makan hewan. Di mana kalau kita tahu tempat makan hewan, kesehatan dan kebersihannya tidak bisa dijamin. Kita bisa bayangkan
Penyakit apa yang dapat terjangkit ketika seorang bayi yang rapuh, yang baru lahir pada saat itu diletakkan di palungan bersama dengan hewan-hewan ternak. Tetapi sang anak itu sangat hebat. Sehebat ibunya, Maria, yang waktu mengandung besar, dia berhasil berjalan jauh untuk sampai tiba di kota. Bayi kecil dan rapuh itu berhasil tumbuh besar dan semakin mantap di dalam karya-karyanya. Jika anak-anak raja yang lahir dikunjungi oleh raja-raja tetangga, diberi ucapan selamat oleh petinggi-petinggi negeri, Yesus Kristus lahir dikunjungi oleh siapa? Yesus Kristus lahir dikunjungi oleh para gembala, orang yang status sosialnya rendah di masyarakat. Pada saat itu, jika bayi-bayi raja menerima hadiah berharga dari raja-raja tetangga, Yesus Kristus hanya menerima cerita kesaksian para gembala. Tidak ada apa-apa, hanya cerita yang disampaikan oleh para gembala yang berjumpa dengan malaikat, di mana cerita kesaksian tersebut merupakan barang yang sangat berharga bagi para gembala tersebut. Kalau sekarang mungkin kelahiran seorang anak pejabat, di semua sosial media pasti banyak cerita atau ucapan-ucapan, tetapi waktu itu Tuhan Yesus tidak ada yang mengucapkan kecuali dari para gembala. Mungkin saat ini mereka membawa banyak sekali hadiah, tetapi saat itu Tuhan Yesus hanya mendapatkan cerita tentang malaikat dari para gembala. Saudara yang terkasih, mengapa Lukas memuat kisah kelahiran raja yang sangat berbeda dengan kisah anak-anak raja yang lazim pada masa itu? Pada dasarnya, Lukas hendak mengatakan kepada semua orang bahwa Allah, entitas maha tinggi, bersedia merendahkan dirinya dengan lahir ke dunia dalam sang bayi yang bernama Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang dan dunia ini tanpa terkecuali. Ini yang perlu diingat, tanpa terkecuali. Sederhananya, Allah melakukan penyelamatan dunia dari bawah atau dari kehidupan pinggiran. Ibarat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat mudah bagi kita untuk merengkuh yang baik-baik jika kita bisa merengkuh yang buruk-buruk. Karena yang buruk itu sangat susah dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jika raja-raja dunia merengkuh kemuliaan dan kemegahan, Allah merengkuh kehinaan dan keterpinggiran. Kelahiran Yesus Kristus di dunia tentulah memiliki sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah menghadirkan kehidupan damai sejahtera melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kedamaian yang dibawa oleh Yesus bukanlah kedamaian lahiriah semata atau duniawi, sebagaimana yang menjadi prestasi Kaisar Agustus. Kaisar Agustus bisa menciptakan kedamaian di kerajaannya, tetapi Yesus Kristus dapat membawa kedamaian yang bersifat menyeluruh sampai menyentuh aspek batiniah, tidak hanya lahiriah tetapi batiniah. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya malam Natal ini kita diingatkan tentang arti damai yang sesungguhnya. Arti damai yang bersumber dari Tuhan Yesus. Arti damai yang tidak hanya berhenti pada lahiriah semata. Namun, damai yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus
adalah damai yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia, yaitu hubungan kita yang diperdamaikan dengan Allah. Perdamaian yang menyatakan pula tentang keselamatan dari Allah. Perayaan Natal tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk sungguh merasakan damai Natal. Mungkin saat ini Natal kita berbeda dengan Natal-Natal yang lalu karena kondisi saat ini, karena pandemi. Tetapi kita selalu mengingat Sang Raja, Tuhan Yesus, telah lahir bagi kita. Biarlah Sang Raja itu berkuasa di dalam diri kita, apapun keadaan kita ataupun kondisi kita saat ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa mengarahkan hati kita pada damai yang kekal itu. Damai yang berasal dari Tuhan Yesus, Sang Raja damai. Demikian renungan pada malam Natal ini. Kiranya kita semua bisa diberkati melalui firman pada saat ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selama kantong persembahan diedarkan, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama dan yang ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari berkat-Mu begitu melimpah ya Allah,
Tetapi kami kadang begitu berat untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja kami pada khususnya. Kami serahkan Bapa persembahan ini dan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja Damai. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah
Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di bumi sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menyongsong hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.